Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan ini kita bersama-sama menunaikan kewajiban berpuasa. Kenapa kita mau menunaikan kewajiban berpuasa di bulan ini? Karena telah turun perintah Allah di Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka ketika kita ada iman di dada kita, maka akan kita terpanggil dengan ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka ketika di dada kita ada iman, maka kita dengan lapang dada mau menunaikan perintah Allah di ayat 183 tersebut untuk menunaikan ibadah puasa dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Tapi ketika kita memang benar-benar ada iman di dada kita, maka harusnya kita adil. Kita harusnya bukan hanya satu ayat saja yang dijalankan di Al-Quran tersebut. Ketika kita buka Al-Quran, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan dengan menggunakan permulaan Ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya apa? Contohnya adalah ayat-ayat tentang riba. Di ayat Al-Baqarah 278 dikatakan di situ, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Redaksinya sama persis dengan ayat 183 tentang puasa. Ini ayat tentang riba. Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Apa dikatakan di akhir ayatnya? In kuntum mu'minin. Bayangkan di ayat ini dikatakan dua kali, dipanggil orang-orang yang beriman dua kali. Di awal ayat, hai orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk meninggalkan sisa riba. Dan di akhir ayatnya dikatakan, ditegaskan oleh Allah, kalau kamu benar-benar beriman, ada iman di dadanya, maka harus ditinggalkan sisa riba tersebut. Dan ayat selanjutnya yang dikatakan, ini yang lebih luar biasa. Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan sisa riba, maka umumkan perang oleh Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Dosa yang luar biasa besar dan dosa yang benar-benar harus kita hindari. Riba ini sesuatu hal, salah satu dosa dari 7 dosa besar yang harus kita hindari. Dan kita sudah tahu bahwa riba ini adalah sebuah hutang piutang yang ada manfaatnya, itu harus kita tinggalkan. Sehingga ketika kita bertransaksi dengan akad hutang piutang, kemudian kita diminta untuk membayar manfaatnya, maka ini adalah riba. Dan fatwanya sudah ada, bahwa pembungaan perbankan itu adalah salah satu riba. Bunga di koperasi, bunga di asuransi, bunga di mana saja, itu sama saja. Bunga-bunga yang ada di transaksi-transaksi keuangan itu adalah sebuah riba yang harus kita tinggalkan. Maka ketika kita punya iman di dada kita, ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka tinggalkan sisa riba, baik itu kita mengutip ataupun membayarnya. Dan ketika kita sebagai individu, kita bisa meninggalkan sisa riba. Ketika kita menjadi individu, kita tinggalkan transaksi-transaksi yang ribawi tersebut. Kita sebagai kelompok bisa juga kita berkumpul bersama-sama, membuat sebuah komunitas, asosiasi, dan lain sebagainya untuk bersama-sama bergerak meninggalkan sisa riba. Insya Allah kita bisa. Tapi ketika kita bicara dengan negara, ketika kita bicara dengan pemerintah, dengan aturan-aturan yang ada, maka ini kita butuh orang-orang beriman yang berada di pucuk pimpinan saat ini untuk sama-sama berjuang menghapuskan riba di negara kita ini. Bayangkan ketika pemerintah menentukan bahwa riba ini wajib, maka kita sebagai masyarakat, individu ataupun sebagai kelompok tidak akan bisa menghindari hal tersebut. Padahal ayatnya jelas, padahal ayatnya mengatakan memanggil orang-orang yang beriman. Tetapi ketika kita diatur oleh negara yang notabene aturan-aturannya tidak sesuai syariah, maka kita mau tidak bisa terhindar dari riba tersebut. Maka ini semoga menjadi salah satu pengingat bagi kita, baik kita sebagai individu yang beriman, baik kita sebagai kelompok masyarakat yang beriman, maupun sebagai penguasa-penguasa yang memegang pucuk-pucuk pimpinan yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan
aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini, dan kita sebagai orang yang beriman, maka ayo sama-sama kita perangi riba sebelum Allah dan Rasul-Nya memerangi kita. Mari sama-sama menghindari riba, mari sama-sama menghapuskan riba.